Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji. Kamis 2 Mei 2024, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pemimpin mulia, Bapa bijaksana, yang hari ini kita peringati, kini berjaya penuh sukacita di surga baka. Diberi beban memang memegang pemimpin selaku guru imam umat baru dengan teladan memberi bimbingan di keuskupan. Semoga kita ditolong doanya dan menerima pengampunan dosa diantarkannya menuju ke surga menghadap Bapa. Dimuliakanlah Bapa Maha Murah bersama Putra penebus dunia, Roh Kudus pula penghibur gereja selama-lamanya. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau menugasi Santo Athanasius uskupmu untuk membela kealahan putramu. Kami mohon semoga kebenaran ini semakin meresap di dalam hati kami, sehingga kami semakin mendalami iman kami dan semakin berkembang dalam cinta kasih. Demi Yesus Kristus Putramu yang tunggal. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya ini Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi Romo. Selamat pagi Rio. Dalam Injil kan Tuhan mengatakan, tinggallah di dalam kasih-Ku. Jadi saya mau bertanya Romo, mengapa kita harus tinggal dalam kasih Yesus? Selamat pagi saudara-saudaraku terkasih. Kalau kamu tidak tinggal di dalam Tuhan, mati. Ya. Maka lalu pertanyaan ini kita harus hidupkan kembali dalam memperingati Santo Athanasius. Lahir di Alexandria, Mesir. Meninggal dalam usia 84 tahun. Situasi gereja berkembang dari Yerusalem sebagian ke utara, ya, ke Konstantinopel, Turki sekarang, jadi ke Roma. Tapi juga ke bagian selatan, ya, yaitu ke Mesir. Dan pusatnya di Alexandria. Kalau pusat di Turki itu namanya Konstantinopel, yang sekarang Istanbul. Adalah seorang Athanasius yang muda, ya, yang melihat pada waktu itu gereja mengalami perpecahan. Kenapa? Ada seorang pastor bernama Pastor Arius yang mempunyai pandangan tentang Yesus itu manusia biasa yang hebat. Tapi gereja tidak tinggal diam, karena gereja mengajarkan Yesus itu 100% Allah, 100% manusia. Jadi Yesus itu disalibkan dalam kemanusiaannya. Kerja keras untuk melawan Arianisme itu. Kenapa? Banyak orang mulai mengikuti apa yang dipandang oleh Arian. Bahkan sampai juga di pusat Roma. Nah, bagaimana Athan ini luar biasa. Maka dia mengadakan Konsili Konstantinopel yang memutuskan bahwa Arianisme itu ajaran sesat. Karena ajaran gereja 100% Allah, 100% manusia.
Karena itu kalau kita perhatikan, relasikan dengan Injil pada hari ini, disampaikan apa? Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Kalau kita mau tinggal di dalam kasih Tuhan, maka kita pun juga harus mengikuti jalan dan ajaran yang benar. Bukan senang-senangnya sendiri, tetapi kita harus menerjemahkan apa yang Tuhan kehendaki dalam diri kita. Aryan memikirkan tentang apa yang dia pikir, lalu melawan gereja. Ajaran gereja yang mengatakan Allah 100%, manusia 100% dalam diri Yesus. Maka ajaran Yesus yang dikatakan dalam Injil Yohanes pada pagi hari ini mengajak kita agar kita senantiasa hadir dalam kasih Tuhan, tinggal di dalam kasih-Nya. Kalau tidak tinggal di dalam kasih-Nya, mungkin secara duniawi dia hebat, bisa mengumpulkan orang, bisa mengumpulkan uang, tetapi apakah sesuai dengan ajaran Kristus? Ini yang perlu kita kaji ulang dalam kehidupan kita. Lalu Yesus berkata, "Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Apapun yang menjadi hambatan akan dilewati." Dan itulah wajah gereja Katolik sampai hari ini. Berapa banyak orang terus menggoda bisa memecah gereja, tetapi gereja Katolik tetap satu, kudus dan apostolik. Yang berubah bukan gerejanya, tetapi manusia-manusianya, oknum-oknumnya yang tidak beres. Ada. Itu perlu kita realistis. Tetapi gereja sendiri tetap tinggal di dalam kasih Yesus. Maka penebarannya adalah cinta kasih bagi semua orang, menyadarkan manusia akan cinta kasih Allah. Dan pelaksanaan cinta kasih Allah itu sampai Yesus harus mati, putranya yang tunggal menjadi sang penebus dosa kita. Santo Athanasius telah berusaha dan berjuang memberikan yang terbaik. Maka disebutkanlah dia sebagai Bapa pilar gereja di bagian timur, di mana dia berjuang betul-betul menekankan Yesus sungguh Allah, sungguh manusia. Dan melalui praktek kehidupannya, bukan untuk mencari popularitas, tetapi mencari kebenaran yang dilaksanakan atau diajarkan Yesus kepada kita. Maka bila kita mengalami kesulitan, duduk di semen, memberi waktu kepada Yesus, supaya Yesus memberikan kepada kita terangnya. Dan setelah itu kita pahami apa yang diajarkan Yesus kepada kita dalam kenyataan kita hidup sehari-hari. Selamat berjuang. Kalau ada masalah, sebagaimana Santo Athanasius telah memberikan contoh dan teladan dalam kehidupan gereja perdana. Tuhan memberkati. Selamat pagi.